Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 perilaku organisasi dengan anggota 2 orang, yaitu Reza Setiawan dengan NPM 217006512 dan saya sendiri yaitu Jabrian Alika dengan NPM 217006093. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas kelompok yang telah kami buat, yaitu apa itu efektivitas dan efisiensi, dan bagaimana hubungannya dengan perilaku organisasi. Sebelum ke pembahasannya, di sini saya meminta izin ya untuk tidak melakukan on cam karena kamera saya mengalami gangguan teknis. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. 3 subjudul yang kami bawa yaitu yang pertama, strategi resolusi konflik dan perilaku organisasi. Yang kedua, aspek perilaku organisasi dan gaya kepemimpinan. Dan yang ketiga, yaitu apa itu efektivitas dan efisiensi dan bagaimana hubungannya dengan perilaku organisasi. Next. Selanjutnya, yaitu 2 jurnal yang tidak dipilih oleh kami. Yang pertama, next. Yang pertama yaitu strategi resolusi konflik dan perilaku organisasi. Yang pertama yaitu melakukan musyawarah mengenai konflik yang sedang dialami. Yang kedua yaitu meminta pendapat atau saran dari setiap orang. Ini gunanya membantu cara mengatasi masalah. Yang ketiga yaitu jangan libatkan perasaan pribadi terhadap konflik ini sendiri supaya tidak berujung kesalahpahaman lagi. Dan yang keempat yaitu lakukan penyelesaian masalah dengan keputusan bersama. Next. Dan yang kedua yaitu aspek perilaku organisasi dan gaya kepemimpinan. Poin yang pertama yaitu gaya kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan yang dikenal satu arah, hal ini dikarenakan pemimpin berorientasi pada tujuan apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Poin yang kedua yaitu gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan yang partisipatif yang dinilai paling efektif. Hal ini karena gaya kepemimpinan ini membuka suara untuk anak buahnya yang ingin memberikan pendapat atau saran. Poin yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan delegatif atau laissez-faire. Gaya kepemimpinan ini memberikan kesempatan kepada anak buahnya untuk kreatif. Gaya kepemimpinan ini memberikan kebebasan kepada anak buahnya sehingga hanya terjadi komunikasi satu arah antara anak buah kepada pimpinannya. Next. Selanjutnya, alasan kami memilih jurnal ini adalah di sini kami memilih topik atau jurnal yang berjudul efektivitas dan efisiensi dan bagaimana hubungannya dengan perilaku organisasi. Karena topik ini membahas tentang suatu pengukuran keberhasilan dalam suatu pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan dan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber atau biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Baik, segitu saja pembahasan dari saya. Selanjutnya, materi selanjutnya yang yaitu akan disampaikan oleh Saudara Reza Setiawan. Kepada Reza, dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi efektivitas. Efektivitas itu sendiri adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Ada juga menjelaskan arti efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai, maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif.
Pengertian efektivitas menurut para ahli. Yang pertama, menurut Rapianto, pengertian itu sendiri seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang yang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Yang kedua, menurut Gibson, efektivitas itu penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Semakin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan atau standar, maka mereka dinilai semakin efektif. Dan yang ketiga, menurut Prasetyo Budi Saksoro, efektivitas itu sendiri seberapa berhasil tingkat kelekatan antara keluaran atau output yang dicapai dengan keluaran yang diharapkan dari jumlah masukan atau input dalam suatu perusahaan atau seseorang. Untuk kriteria efektivitas itu sendiri secara umum sebagai berikut. Yang pertama, efektivitas keseluruhan, yaitu sejauh mana seseorang atau organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya. Yang kedua, produktivitas, yaitu kuantitas produk atau jasa pokok yang dihasilkan seseorang, kelompok, atau organisasi. Dan yang ketiga, efisiensi, yaitu ukuran keberhasilan suatu kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang keempat, laba, yaitu keuntungan atas penanaman modal yang dipakai untuk menjalankan suatu kegiatan. Yang kelima, pertumbuhan. Suatu yang diperbandingkan antara keadaan organisasi sekarang dengan keadaan masa sebelumnya, tenaga kerja, fasilitas, harga, jualan laba, modal, market share, dan lainnya. Untuk aspek-aspeknya, yang pertama ada aspek peraturan ketentuan. Peraturan dibuat untuk menjaga kelangsungan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Peraturan atau ketentuan merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar suatu kegiatan dianggap sudah berjalan secara efektif. Yang kedua, aspek fungsi atau tugas. Individu atau organisasi dapat dianggap efektif jika dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, setiap individu dalam organisasi harus mengetahui tugas dan fungsinya, sehingga dapat melaksanakannya. Yang ketiga, ada aspek rencana atau program. Suatu kegiatan dapat dinilai efektif jika memiliki suatu rencana yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tanpa adanya rencana atau program, maka tujuan tidak mungkin dapat tercapai. Yang keempat, ada aspek tujuan atau kondisi ideal. Yang dimaksud dengan kondisi ideal atau tujuan adalah target yang dicapai dari suatu kegiatan dengan berorientasi pada hasil dan proses yang direncanakan. Untuk materi selanjutnya yaitu apa itu efisiensi. Efisiensi adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu atau menghasilkan sesuatu tanpa membuang bahan, waktu, atau energi dalam menjalankan sesuatu atau dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya. Istilah lain dari efisiensi adalah kedaya gunaan, ketepatungan, atau kesanggaian. Untuk konsep efisiensi yang pertama ada optimal. Konsep optimal ini merupakan untuk perbandingan antara pengorbanan yang dilakukan untuk bisa mendapatkan suatu hasil maksimal atau sesuai keinginan. Efisiensi optimal ini dalam pekerjaan bisa dilakukan dengan dua tinjauan, yaitu berdasarkan hasil atau penghematan. Dan yang kedua ada efisiensi tolak ukur. Konsep ini merupakan suatu perbandingan antara hasil minimum yang dibutuhkan dengan hasil real yang dicapai. Artinya, efisiensi dapat tercapai jika hasil real lebih besar dari angka minimum yang ditentukan. Yang ketiga, efisiensi dengan titik impas. Efisiensi ini adalah jenis yang cukup sering digunakan pada bidang usaha. Di sini, konsep efisiensi adalah titik batas antara usaha efisien serta tidak efisien. Maka dari itu, suatu usaha atau bisnis dapat dikatakan efisien ketika bisnis tersebut dapat dihasilkan lebih dari titik impas tersebut. Untuk tujuannya ada 4. Yang pertama, memaksimalkan penggunaan sumber daya dan meminimalisasi sumber daya yang terbuang sia-sia. Yang kedua, meningkatkan atau memaksimalkan kinerja dari suatu unit dengan harapan hasil yang diperoleh juga mengalami peningkatan.
Yang ketiga, mencapai target yang telah direncanakan atau diharapkan. Yang terakhir, mencapai keuntungan atau profit yang maksimal. Untuk jenis efisiensi, yang pertama ada jenis ekonomi. Efisiensi ekonomi mengacu pada optimalisasi sumber daya untuk melayani setiap orang dengan cara terbaik dalam keadaan ekonomi tersebut. Yang kedua ada pasar. Pasar ini istilah yang relatif luas dan dapat merujuk ke metrik apapun yang dapat mengukur penyebaran informasi di pasar. Efisiensi pasar menggambarkan seberapa baik harga mengintegrasikan informasi yang tersedia. Dan yang ketiga ada efisiensi operasional. Jenis terakhir dari efisiensi adalah hubungan antara kita dan organisasi, di mana efisiensi operasional yang sehat bisa membantu bisnis mengurangi biaya yang tidak perlu sambil meningkatkan pendapatan. Efisiensi operasional berusaha dilakukan oleh bisnis dengan cara menghasilkan produk berkualitas tinggi dalam skala besar dengan sumber daya sedikit mungkin. Bagaimana hubungan efektivitas dan efisiensi dengan perilaku organisasi? Yang pertama, ada dua hal yang dapat evaluasi. Yang pertama, pencapaian sasaran, dan yang kedua, proses pelaksanaan organisasi dan yang tercermin dalam perilaku organisasi ketika berinteraksi dengan lingkungan internal dan eksternal. Baik pencapaian sasaran maupun proses pelaksanaan organisasi memiliki peran yang sama penting bagi organisasi karena pencapaian sasaran yang tidak disertai dengan proses pelaksanaan organisasi yang baik akan mengakibatkan usaha pencapaian sasaran tidak dapat berlangsung lama. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Reza yang telah memaparkan materi terakhir. Baik, itulah gambaran tugas kelompok yang kami buat, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dengan adanya peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional, diharapkan dapat menunjang proses pengadaan tanah demi akselerasi pembangunan infrastruktur yang berujung pada pemerataan ekonomi. Cukup sekian pembahasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.